Waduh, di cuaca panas kayak gini puasa. berat ya, cukup sehat sekali ya. Keluarga masih aman di sana? Masih aman. Alhamdulillah Jambi gak gitu parah sih yang terkena COVID-19. Jadi di sana udah PSBB kah atau belum? hmm, masih nggak ada yang namanya PSBB, cuman masih Hmm. kayak pemberitahuan dari pemerintah dan pemerintah daerah tidak keluar jualan Oke. juga udah mulai nggak boleh makan di sana, harus bungkus kayak gitu. Ya, semoga aman-aman di sana, safe ya. Siap. Lu gimana Jakarta, Pak? Ya, Jakarta seperti yang dilihat oleh media lah ya. Kelihatan banget di media kan. Ya, PSBB-nya luar biasa, razianya juga luar biasa. Masih banyak yang bandel, tapi ya susah juga. Kita mau ngapain juga ya, kita ikutin aja lah. Oh, memang pemerintah maunya begitu. Oke, sebelum kita mulai podcast ini, boleh silakan karena pertama dulu perkenalan. Siapa nama Anda? Apa pekerjaan Anda? Nama saya Felix, pekerjaan freelance sekarang. Oke, memang sebelum dapat kabar nih, katanya sebelum corona ini emang pekerja kantoran dulunya ya kan? Pekerja kantoran benar ya. Yes, lalu setelah corona ini ternyata malah setelah corona ini ya mau nggak mau ya udah kebetulan sebelum pas corona masuk ke Indonesia itu kebetulan kontrak udah habis, jadi antara bersyukur sama enggak sih ya, kita bersyukur aja kali ya. Kita bersyukur bahwa corona ini, sebelum corona kita udah bisa pulang ke Jakarta ngumpul sama keluarga. Kalau enggak kayak sekarang yang mau pada mudik, yang mau pada pulang kan udah dihalang-halangin ya. Di lock semua. Ya, betul. Berarti ibaratnya ya gitu, masih keburu lah ya, sempat pulang dulu ke Jambi untungnya. Ya, masih keburu, mantap lah. Kalau enggak di Jakarta gitulah, membusuk ya. Wah, berjamur Pak kamar. Kacau. Kamar, Pak. Kacau emang parah. Emang gila sih di Jakarta emang. Ini ya. Semoga sih kedepannya Jakarta get well soon lah Jakarta ya. Amin. Semua sih harusnya, nggak Jakarta doang. Semua di Jakarta ya. Ya betul. Lu banyak juga. Yes. Thank you. Nah, ini kan lagi rame nih isu-isu begini nih. Pandemi corona, orang lagi pada pusing, PHK massal segala macem. Nah, terus kalau menurut lo, kita kalangan anak-anak muda ini kan yang namanya kebanyakan sih kalau yang gue lihat ya, kita anak muda tuh nggak bisa kayak stay di rumah aja tuh diem gitu, kali nggak bisa dan nggak betah biasanya. Nah, menurut lo nih buat menyikapi ini supaya kita tetap ngikutin pemerintah, tapi kita juga nggak bikin kita itu bosan gitu, gimana caranya coba kalau menurut lo? Kalau dari gua ya mungkin kan kita berusaha produktif ya di rumah kan ya. Yes, betul. Dimana ya sekarang ini orang semua kerja, kalau yang kerja mereka work from home. Jadi ada beberapa teman gue yang di kampus itu yang udah lulus juga. Mereka udah selesai kerjaan ya gabut lah, jadi ngapain? Hobi, mungkin jalanin hobi. Gue salah satunya, dia ada yang main drum, jadi ngajakin dia ada cover di mana-mana ya, video dari Instagram, YouTube juga dia main gitu. Jadi kita berusaha produktif juga ya. Yes, betul. Berarti terus ada rencana gitu bikin kayak gitu? Masih on progress. Oke, ditunggu kalau gitu. Ya, kebetulan collab juga bareng temen gue yang main drum juga kan ya. Beliau kebetulan kerja, terus udah kerja gabut nih kuy, kita bikin project kecil-kecilan lah buat ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih lagi jalan sekarang, belum ada masalah gitu. Nah, ini sekedar informasi nih, ini Felix ini kalau kita lihat, kalau di posisi ini dia emang seorang musisi karena
Mainnya gitar ya? Gitar atau bass? Lebih gitar atau bass? Gitar lah. Gitar. Felix ini seorang musisi, jadi dia emang entah dari hobi kan tuh gitar dari dulu, hobi atau gimana? Mulai hobi. Nah, ya, dialah yang produktif lah, bener. Betul. Jadi saya sih sebagai contoh nih, jadi dari hobi bisa kita jadiin sesuatu yang memang bisa menghibur orang, bener nggak? Betul. Ya kan dari cuman sekedar main gitar aja kita bisa ngajak orang untuk nyanyi bareng, terus di share segala macem. Ya, cukup menghibur. Jangan, ya benar, setidaknya jangan kita berusaha menghibur diri kita sendiri, juga kita berusaha menghibur orang lain juga yang di luar sana, yang cuma di rumah buka sosial media gabut gitu. Iya, benar-benar, daripada ngabisin kota nggak jelas, mendingan bikin karya ya. Bikin karya, benar. Ya, nah terus selama ini nih, selama pandemi ini kan emang keadaan lu kan nggak bisa kemana-mana kan ya, cuma di rumah. Iya benar, nggak bisa kemana-mana gua. Nah terus selama di rumah ini yang lu lakuin tuh apa? Selama di rumah ini gua ya otomatis sambil gua hobi ya, produktif. Gue juga lagi ya ngotak-ngatik lah, kita belajar coding sedikit untuk nambah ilmu juga. Pas nanti siapa tahu pas sudah selesai masa krisis ini, kita bisa masuk ke dunia kerja lebih siap lagi untuk, karena jarang-jarang sih kita dapat waktu kosong selama ini. Terus kadang juga misalkan kita pengen belajar sesuatu tuh rasanya nggak cukup gitu. Nah inilah waktunya buat ngabisin waktu itu. Ya benar. Berarti emang karantina ini emang diharuskan, dikasih untuk kita memang untuk cari waktu untuk belajar lebih dari yang biasanya. Benar. Ya benar. Penting kita tetap positif, karena kan apapun juga kalau kita negatif juga tetap aja yang ada kita sendiri yang nggak enak, betul nggak? Ya kita terlalu lama di rumah juga bosan, itu aja udah negatif sebenarnya kan ya. Iya betul, makanya kita buang waktu dengan cara itu, isi waktu dengan hobi. Habiskan waktu tersebut dengan hal yang produktif, benar. Yes, betul. Nah kalau ngomongin hal produktif nih, kan ya tahu sendiri banyak orang yang lagi entah pusing atau entah bingung. Ini kan mereka pertama mereka kena PHK lah atau apa, kita katakan ya, let's say ya, ada yang kena PHK, terus ada yang nggak tahu harus nyari duit kemana, nyari makan kemana, mau mudik pun nggak bisa. Nah saran lu nih sebagai anak milenial, sebagai anak muda nih, saran lu kira-kira cara nyikapi itu kayak gimana sih kayak gitu? Ya kalau misalkan sekarang gue tadi sempat sebutkan ya, kalau gue nih sebagai seorang freelancer, gue sebenarnya gue jualan untuk sekarang ya, untuk 2 bulan terakhir gue jualan produk kesehatan. Ya. Nah di situ sambil nambah dompet untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk rumah juga, terus juga ya untuk kita ngisi kuota ya. Iya benar, karena itu wajib. Bayar tagihan internet semua ya. Iya betul. Terus juga dari situ ya kita freelance sambil gabut juga. Ya kalau untuk saran gue sih, yang teman-teman yang misalkan yang lagi belum dapat kerja, lagi nungguin gitu ya, waktunya bisa dipakai ya untuk buka YouTube, kita nonton game, kita nonton game, kita nonton online learning. Yes. Dan kita coba untuk belajar hal baru sih. Oke, benar. Jangan boleh sih hiburan sekali-sekali kita video main ML kayak gitu, atau kita main PUBG, nggak ada masalah. Tapi gimana caranya kita tetap jaga kita punya kewarasan itu. Ya. Terlalu main game juga lama-lama gitu. Sakit jiwa jadinya. Gila juga, iya. Sakit jiwa. Iya, benar. Emang ini. Nah, ini daripada kan kita udah lihat nih, maksudnya segala macem. Benar. Nah, karena kita balik deh, ngomongin di dalam diri lu deh. Sejak kapan sih lu mulai suka kayak main gitar atau musik? Sejak kapan ya? Gue mulai main musik, maksud gue pertama kali gue pegang alat musik itu sebenarnya udah dari TK.
Dari gue kecil banget, SD 1 TK gitu. Wow. Pas pertama kali itu drum. Oh, drum. Pas zaman itu kan gue gimana ya, nakal minta ampun ya, bandel minta ampun. Jadi gue kata nyokap gue sering nicu orang, gue sering mukul orang, gue sering ngajak berantem orang. Jadi nyokap gue bilang, daripada lu mukul orang mending lu habisin energi lu di drum gitu. Berjalan 2 tahun ya nggak berhasil sih. Oh ya. Nggak ini. Jadi sempat berhenti dulu main musik. Terus pas ketika kelas 2 SMP. Terus tuh ada teman satu, dia kebetulan main gitar lumayan jago. Jadi ya kelas 2 SMP itu ya kayaknya boleh nih gue belajar gitar. Dari situlah sampai sekarang kelas 2, kelas 3 kayak gitu. Sampai sekarang, sampai dari akustik belajar dari gitar kopong dulu. Kita sebutnya gitar kopong dulu kan ya. Iya benar. Gitar kopong. Terus mulai lari ke belajar ngisi, nampil sekali 2 kali. Mengasah keterampilan lah kita dalam bermain gitar. Oke. Berarti emang lu, tapi dari basic keluarga lu ada yang main musik kah atau enggak? Bokap gua enggak, sama sekali enggak ada. Berarti emang lu cuman murni dari ketika lu SMP itu mau ikut-ikutan, akhirnya jadi demen gitu ya, jadi passion. Habit ya, jadi habit sih. Jadi lama-kelamaan kalau nggak main gitar terus rasanya kayak kewarasan gue berkurang gitu. Oh, berarti kayak orang rokok lah ya, orang rokok lama nggak rokok asem orang gitu rokok ya. Gitu bener. Ya. Nah, itu sih. Coba deh, dari sekian ini kan lu main gitar kan udah banyak nih. Dari akustik segala macam lu udah bisa mainin dong. Nah, coba lu mainin deh salah satu lagu yang kira-kira, maksudnya lagu yang membekas banget di lu gitu loh. Entah itu lagu yang meaningnya bagus atau musiknya bagus menurut lu. Mungkin sebentar ya, gue coba ngambil gitar kopong. Iya. Siap. Siap. Oke, silakan. Buat yang lain yang mau tanya-tanya boleh dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi. Setelah kembali ke rumah Tuhan ya. Terlalu pas. Oke, sebentar ya. Sebuah lagu ya. Bebas. Rapnya aja nggak apa-apa. Ada sih satu lagu. Jadi ini lagunya dibuat oleh salah satu temen gue yang dia juga sempat main band dulu. Dia bikin lagu ini karena pada saat itu dia sedang jatuh cinta ya sama orangnya. Oke. Tapi ini pure dari dia, namanya David Surahmat. Dia nyiptain lagu ini dan gue bakal bawain ke kalian semua. Boleh, coba silakan. Judulnya Menunggu Pagi. Udah siang tapi. Iya. Harusnya tadi kita streamingnya subuh, Pak. Oh iya, boleh. Pas sahur ya nanti kan. Ku masih di sini menunggu pagi hingga saat ku terus menanti, tak bisa dipungkiri kita mati jatuh dalam mimpi yang aku mimpi.
Aku cinta padamu hingga lubuk hatiku. Ku kan terus mengejarmu dan ku terus mencintaimu. Nah itulah, gitu sih, gitu aja. Ya, makanya sih lumayan ya, liriknya lumayan dalam ya. Ya. Nih udah mulai keluar pertanyaan-pertanyaan nih. Iya nih, ini udah mulai ada yang gatel, ada yang gatel nih kayaknya. Oke, pertanyaan pertama nih, gue bacain ya, biar dia jawab. Felix, kapan energinya bisa habis? Waduh, energi kayak baterai. Coba dijawab. Energi gue goblok banget aja. Energi gue habis ya. Kalau misalkan gue udah mulai ngantuk, ya. Kalau gue udah mulai ngantuk, gue udah hilang dari kehidupan. Waduh, itu udah kayak siap-siap itu ya, siap-siap dipanggil Tuhan. Dibangunin nggak bisa di ini juga. Waduh. Oh ada Citanti, halo Citanti. Ada Sonia juga, halo Sonia. Iya, halo semuanya nih Mbak datang. Oke, next pertanyaan. Waduh, ini sih gampang. Felix udah punya pacar belum? Waduh, silakan jawab. Alhamdulillah, gue masih jomblo ya. Ya, masih jomblo atau sedang mengajak seseorang? No, nggak ada. Oh, enggak. Belum ada. Oh, Ibu Sonia silakan dipromoin boleh. Jomblo berkualitas. Nggak gitu juga sih. Waduh, ini adalah netizen nih, mau nanya. Pernah pacaran berapa kali? Nah lo, kupas abis, silakan. Berapa ya? Pas SMP atau SMA ya? SMA ya. SMA sempat 2 kali. Pas itu udah nggak pacaran lagi. Terakhir ini di pas kuliah. Jadinya berapa kali? 3 kali ya? Oh, 3 kali. Patah hati 3 kali. Nah, patah hati 3 kali. Oh, berarti semuanya tuh patah hati tuh hasilnya tuh. Oh ya, silakan netizen. Ini juga berkualitas. Laki-laki yang nggak pernah mutusin cewek, tuh patah hati 3 kali. Oke, apa ya? Nyambung lagi deh ke topik. Oke, ini ada lagi nih. Habisin dulu deh, ada lagi pertanyaan. Pernah dicuekin sama mantan? Waduh. Pernah dicuekin sama mantan? Enggak sih, cuman kayak lama-lama mulai kayak listrik lah, baterai mulai lost contact gitu. Oh, jadi biasa aja gitu. Iya, biasa aja. Cuman save nomor tapi nggak pernah chat gitu ya? Save nomor nggak pernah chat. Ya, biasalah itu. Oke, kita masuk. memang netizen itu luar biasa memang. Oke, kita masuk ke topik. Kita masuk ke topik lagi. Oke, ini kan niatnya sebenarnya gue itu bikin podcast supaya bisa menginspirasi orang, supaya orang bisa terinspirasi, ya kan? Nah, gue mau nanya sama lu nih, kira-kira di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita sebagai anak muda tuh harus seperti apa sih? Yes, betul. Karena memang kita kan anak muda ini ya bisa dibilang kaum yang cuek nggak cuek kalau dibilang. Ya, cuek nggak juga. Ya, cuek juga. Nah, itu dia justru. Makanya gimana nih? Karena kan memang di saat seperti ini kan memang kita yang muda lah justru yang harus bergerak. Kita nggak bisa ngaruhin orang, benar nggak? Karena kan ya kalau kita nggak gerak siapa lagi kalau bukan kita? Kira-kira ada tips untuk para anak-anak muda supaya bisa berkualitas? Kalau dari gue sih, ini yang gue mau terapin ya, diri gue sendiri. Jadi ini bisa juga mungkin kedepannya dipakai untuk teman-teman kita semua yang masih yang seumuran, yes, yang
angkatan 20-an lah ya. Ya, ada 20-an. Mendekati itu. Jadi mungkin selama kita masih kuat, ya kita capailah mimpi kita sampai benar-benar mimpi itu tercapai. Sampai mimpi itu menjadi sebuah fakta gitu. Fakta di mana kita bukan cuman memimpikan itu, kita cuman bukan ngomong ke orang keluar dari hidup kita dong, tapi kita benar-benar buktikan itu. Dan yang paling utama sih fokus karena kita anak muda ini cepet, apalagi zaman sekarang ya, zaman yang kita sebut multitasking ya. Iya, betul Multitasking, dan orang kayak, wah ya Tuhan, ini orang multitasking harus kerjain ini, jadi nggak fokus gitu. Jadi kita harus mulai bisa fokus kepada satu hal yang pengen banget kita capai gitu. Berarti memang kita sebagai anak muda tuh kita harus tetap, memang boleh kita multitasking, memang itu terkesan hebat, tapi ada kalanya kita harus tetap fokus sama apa tujuan kita yang kita kejar, betul? Benar ya. Ya, balik lagi, karena memang anak muda itu diharapkan sebagai pertama mungkin penerus bangsa, iya. Lalu yang kedua, kita juga harus tahu bahwa di sekitar kita itu banyak orang lain selain kita yang lebih membutuhkan sesuatu dibanding kita. Iya, benar. Nah, ini ada pertanyaan satu nih, kayaknya bagus pertanyaannya nih. Kira-kira menurut lu, bisnis apa yang bagus untuk pandemi seperti ini dan bisa berkelanjutan ke depan? Kalau gue pikir ya, kan kalau kayak sekarang ini, orang udah mulai kayak toko-toko fisik sudah harus terpaksa dari pemerintah tutup kayak gitu. Yes. Beberapa tempat makan ada yang masih buka, tapi kan nggak terima ini kan, jadi otomatis omset pasti berkurang gitu. Kecuali kalau emang tempat makan tersebut benar-benar banyak betul. Yang udah happening lah, iya benar. Udah sekitar 10 atau 5 tahun kayak gitu kan, udah lama. Kalau menurut gue sih otomatis kalau yang kayak hal-hal begini kita dipaksa untuk work from home ya, dan terus work from home itu kita ya bisnis online sih yang paling bisa menangani krisis seperti ini, karena kita cuma dari rumah, misalkan kita buka Tokopedia ataupun Tokopedia, atau kita jualan produk di Instagram atau di sosial media. Jualan masker juga itu juga salah satu yang sempat menggila sih. Iya, betul. Kemarin. Tapi sekarang udah simpel aja sih, kayak nyokap gua kan kayak gini kan susah nih cari masuk. Betul. Ini kayaknya masker bisa nih, masker kain. Jadi dari kemarin ya dia jualan masker kain, nawarin ke teman lewat WA. Lewat WA di grup-grup keluarga, di grup teman kayak gitu. Jadi sekali masuk ya lumayan gitu. 2 bulan terakhir ini omset dapat omsetnya sekitar 3-5 juta, dan itu siapa yang mau kasih cuy? 2 bulan ya? Cepet loh. 2 bulan gitu. Terhitung gede loh di saat seperti ini. Dan juga sekarang kayak gini, sekarang seperti ini orang mulai takut kena COVID-19 atau mereka mulai peduli dengan kesehatan mereka. Yes, betul. Jadi kebetulan juga gue berkecimpung di bidang itu, gue jualan makanan kesehatan. Jadi untuk meningkatkan imunitas tubuh sama menjaga imun kita dari yang namanya COVID-19 gitu. Karena kalau imun kita kuat, otomatis ya gampang sakit lah pasti. Ya, benar. Tadi itu ngaruh nggak sih ke bisnis lu yang sekarang yang lagi jualan ini? Selama ini ada penurunan kah atau? Gimana ya? Gue baru mulai ini
dari pas ketika COVID-19 ini menyerang gue baru mulai gitu. Oh, berarti baru mulai jualan tuh pas udah mulai ada pandemi ini. Dan gue baru mulai jualan dan ya lumayan, ada yang orang mulai, ada yang apa ya namanya, aware tuh maksudnya ada yang mulai aware dengan yang namanya kesehatan gitu. Oke. Baik. Oke, mungkin pertanyaan ini kayaknya nih. Oke deh, ini yang terakhir satu lagi. Ini dari gue pribadi. Gue mau nanya, kalau menurut lo, kan memang kondisi seperti ini kan ya nggak bisa diatasi langsung kan? Maksudnya nggak semua orang bisa mengatasi dengan pikiran jernih dengan mudah. Pasti ada orang yang stres dulu, pusing dulu segala macem. Entah itu dari modal kah atau dari apa segala macem. Nah, kalau menurut lu pribadi nih, sebenarnya untuk niat doang cukup nggak sih? Misalkan dia niat nih, gue niat mau jualan online nih, gue niat mau jualan apa, tapi modal yang gue punya tuh dikit. Nah, menurut lu dengan niat aja itu bisa terrealisasi nggak? Agak susah sebenarnya kalau kita cuma modal dia tapi nggak ada modal ya. Itu selalu dipertanyakan itu. Iya, betul. Karena kan setiap orang yang punya pasti nanya, ini gue mau jualan tapi modal dari mana gitu loh. Dia bisa karena dia punya modal, gue nggak punya gitu. Benar. Kadang ada yang kayak gitu. Ini kita bicara soal sebelum atau sesudah COVID-19. Kita bicara bisnis kayak biasa gitu kan ya. Ada yang kongsi, maksud gue ada orang yang punya niat tapi ada yang punya modal juga. Orang pertama punya niat, orang kedua punya modal, yaudah kita join gitu. Oke. Bisnis bareng itu solusi yang gitu. Tapi kalau misalkan kitanya nggak klop sama orang tersebut, sama orang yang megang modal itu, yang ngeluarin modal, kita jadi tertekan sih, karena otomatis yang punya modal atau yang punya duit pasti yang lebih berkuasa lah ya gitu. Iya, dia akan merasa dia lebih hebat lah ibaratnya. Benar. Kalau untuk modal, kalau cuma modalnya sih bisa sih, terutama kayak bisnis gue ini, dia cuma modal niat. Jadi gini, untuk produk semua itu sudah disediain sama kantornya sendiri. Jadi yang kita lakukan adalah kita cuma bisa dibilang dropshipping. Dropshipping bisa juga, atau juga kita mau benar-benar seriusin, kita benar-benar ikutin sistemnya bisa juga. Atau juga kita mau cuman kayak nge-share kayak gitu bisa juga. Tergantung dari kitanya. Kalau misalnya kita niatnya pengen ngikutin sistemnya, soalnya kantor gue ini dia itu juga ada training gitu juga. Jadi bukan kayak sekedar jualan aja gitu. Paham. Berarti memang ini kantor ini fokus untuk selain menjual, dia juga membuat karyawan-karyawannya itu akan bisa menjual lebih banyak gitu, kurang lebih. Benar ya. Nah, ini biar orang pada tahu nih, apa sih yang lu jualan, produk apa sih, sebutin aja nggak apa-apa. Ini nggak di endorse, nggak ada promo, nggak masalah. Nggak di endorse, nggak ada promo ya. Nggak ada, silakan, mau promosi silakan. Atau dari produknya ini kita sebut sih produk perlembahan sih, produk madu. Jadi gua ini jualan madu. Ada banyak sih, ada madu, ada banyak jenisnya, dan itu yang semua dihasilkan oleh lebah. Berarti Royal Jelly dan kawan-kawannya lah ya. Royal Jelly dan kawan-kawannya, benar. Royal Jelly termasuk salah satunya. Nah, bisnis ini tuh namanya High Desert Indonesia, HDI. Kita sebutnya HDI. Itu dia perusahaan yang sudah sudah berjalan hampir mau 30 tahun sih. Jadi dia udah ngelewatin krisis 98 udah lewat ya. Krisis 98 lewat, krisis moneter sama krisis kayak gini juga. Justru malah krisis kayak gini orang kan lebih mencari lah ya. Kan ya. Mencari produk kesehatan yang terutama untuk meningkatkan imunitas itu, dan produk perlembahan kita ini
salah satunya ada yang namanya Propoelix. Itu memang meningkatkan kekebalan tubuh kita. Propoelix itu bentuknya apa sih? Cair atau tablet atau apa? Untuk kita semua itu kita punya Royal Jelly itu, dia itu kan kalau bisa kita banyak lihatnya Royal Jelly cair ya. Iya. Royal Jelly yang cair ya. Iya, yang betul, sudah betul. dicampur sama entah apa. Kalau kita punya Royal Jelly itu memang sudah kental gitu dari awalnya, karena daripada saat produksi itu udah kental, dan cara produksinya itu bukan kita nggak ada pakai pengawet, nggak ada menggunakan nggak ada sistemnya, cuman sistem kita pengawetannya hanya sistem pendingin. Oke. Pendinginan. Memang alami kita lah ya. bakterinya semua dengan suhu yang di atas dari Bakteri biasanya. itu bisa bertahan lah ya kurang lebih. Suhu dari bawah suhu di bawah itu benar. Oke, sekali lagi. Bagus sih. Ini bukan endorse, ini bukan promo. Kalau yang tertarik boleh DM Bapak ini. Silakan. Siapa tahu yang ada yang butuh ya kan, supaya imun lebih sehat segala macem. Oke, the last but not least, tapi ini ada satu hal yang pengen gua coba sharing ke lu. Belakangan ini kan lagi rame nih. Sempat ada rame kemarin, kita ngomongin masker balik lagi. Dulu pas awal-awal pandemi ini muncul, banyak orang nimbun masker, ya kan, dijual mahal, 500.000, 1 juta. Nah kemarin rame di Twitter, gue sempat baca. Jadi ada satu orang penjual masker, dia penimbun, dia jual masker, dia bilang jual harga rugi karena dia menimbun masker dengan harga kalau nggak salah 150.000, dia bilang dia jual harga rugi. Lalu dihujat dong di Twitter, dia merasa dia nggak bersalah karena kan gue menjual, gitu loh. Nah sekarang menurut lu, kira-kira apa yang dia lakukan itu sebenarnya baik apa enggak? Memang tujuannya untuk mencari uang memang, dan dia beli pun memang dengan harga yang cukup mahal, tapi dengan cara menimbun itu kira-kira gimana? Kalau kayak gitu kita sebutnya kayak apa ya? Mafia lah ya. Kayak kalau misalnya kayak kita sempet tuh kayak harga cabai mahal kayak gitu. Ya. Tapi ini logikanya sama kan, mafia. Betul. Gitu. Ya pada permainannya gitu. Beliau ini ada permainannya. Jadi beliau ini dia udah nimbun masker, terus dia ternyata harga masker turun. Iya, karena harga kan turun kan, dia jodoh jangan rugi gitu. Kalau menurut gue sih orang yang berpikiran jahat ya, itu kan termasuk pikiran jahat tuh orang. Dia bakal dapat imbasnya sih. Dan imbasnya sekarang seperti itu kan. Karmanya itu berjalan sekarang ibaratnya gitu. Kalau bilang kayak dia banyak dihujat ya, gue begitu dengar dia udah nimbun masker harga rugi aja itu sudah senang gitu, lihat dia udah rugi gitu. Jadi tiba-tiba dihujat lagi gitu kan. Tiba-tiba dihujat lagi, jadi jangan dia udah bebannya udah tambah, jangan ditambahin lagi gitu. Iya benar. Itu aja sih. Karena memang netizen sih ya agak spesial sih, dimana banyak orang-orang di Twitter, di sosial media mana lah pokoknya itu lucu-lucu sama sih juga kadang. Ya kadang memang jempolnya nggak terkontrol lah ya. Iya seperti itu, jempol sama pikiran sih seperti itu. Ya oke, kalau gitu. Oke. Sekian kita hasil sharing dari Felix. Thank you untuk waktunya. Thank you. Ini. Sehat-sehat terus buat keluarga juga, salam. Sehat juga buat lu juga keluarga. Sip, yo. Thank you. Bye. Yo. Bye. Oke. Itu tadi sedikit sharing dari Felix. Nah, untuk next episode gue mau share sedikit, ada bocoran. Jadi di next episode ini gue bakal mulai reguler setiap jam 5 sore, kurang lebih jam 5 sore. Nanti mungkin ada perubahan atau enggak, akan bawa info di Instagram. Nah, next bintang tamu berikutnya adalah kita bakalan ngomong soal bisnis. Nah, bisnis apa? Tunggu nanti ya. Oke, thank you for watching and bye-bye. See you guys.